warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang sangat saya muliakan seluruh orang tua, mudah-mudahan sehat, barokah, panjang umur, selalu dalam limpahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati orang tua kita Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Rais Nalam, yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Bapak Haji Muhammad Zain, Ketua Majelis Ta'lim Malam Selasa Kanda Haji Muhammad Syawal, Al-Ustadz Mahfud Ka'ban, Kanda Haji Hadis Muslim, dan seluruh hadirin yang mudah-mudahan selalu diridhoi Allah, dirahmati Allah. Mari kita mulai pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah untuk orang tua kita semua, wabil khusus pendiri dan pewakaf mushola ini, Qom Haji Tahir bin Haji Rimin wa Hajah Siti binti Mahmud, dan semua orang tua kita. Mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang lagi sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nuhdiha wa nuqaddimu ali habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila wal ulama'il mutaqaddimin, khususan ila ru'is sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, summa ila arwahi awliya'il akhirin, khususan ila musannifi hadzal kitab Fathul Qarib al-Mujib wa Syarhi al-Bayduri, summa ila arwahi ulama'i wa awliya'i hadhihi al-qaryah wa usulihim wa furu'ihim wa zawjatihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata mathwahum wa yu'li darajatihim wa a'ada alaina min barakatihim wa amtir alaina ghaitha karamatihim, summa ila ru'i jami'i ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa nakhussu khususan ila summa ila arwahi jami'i keluarga besar Majelis Ta'lim Mushola Al-Falah, ghafarallahu dzunubahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata mathwahum wa yu'li darajatihim, wa nas'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah,
ببركة سورة الفاتحة وبسر بكرامتها يا الله اشفي مرضي شفاء عاجلا شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Pada pekan yang lalu membahas tentang wajib-wajibnya wudu. Ada 6. Pertama apa kemarin? Niat ketika membasuh wajah atau muka. Yang kedua membasuh wajah. Sekarang yang ketiga. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wassalisu, yang ketiga dari fardunya wudu, ghuslul yadaini, itu membasuh kedua tangan, ilal mirfaqaini, sampai kedua sikut. Kedua tangan batasannya minimal sampai sikut. Apa sih yang disebut dengan membasuh? Membasuh itu airnya harus mengalir. Tidak cukup cuma diusap-usap doang. Jadi airnya mengalir. Di keran kan airnya ngalir ke tangan kita. Atau misalnya di kolam, kolamnya gede, ada 1 meter lebarnya, dalamnya 1 meter, tingginya 1 meter. Dicemplungin tangannya ke dalam kolam, digoyangin 3 kali, 1, 2, 3. Itu udah cukup. Yang penting sampai sikut. Nah, kalau yang pakai baju kemudian rada ketat, saran saya dibuka. Kita paksakan digulung, nanti di sini nggak kena. Apalagi kalau orangnya badannya tegap gitu, gagah keker, lengannya gede. Kalau yang kurus kayak saya ini ya bisa digulung. Kalau yang gede kayak Bang Haji Ajis kagak muat di lengan. Kecuali yang model begini, baju koko itu, kayak ngkong bajunya, Bang Amin, Pak Fauzi. Tapi yang pakai tangan begini, kalau sekiranya digulung kagak bisa, dibuka aja. Buka. Jangan dipaksakan wudu. Ada penghalangnya. Nanti tidak cukup, tidak sampai sikut itu tidak cukup. Kalau nggak sampai sikut ya nggak sah. Bahkan kalau bisa dilebihin dikit. Jangan batasan sikut, dinaikin dikit. Caranya gosok ini. Dari atas. Gosok, ditarik, seret sampai sikut. Nah, lebihin, turun, gosok lagi. 1, 2, 3. Bukan kanan, kiri, kanan, kiri, bukan. Tapi kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Titik. Fa illam yakun lahu mirfaqani u'tubira qadruhuma wa yajibu ghuslu ma 'alal yadaini min sya'rin wa sil'atin wa usbu'in zaidatin wa azafira wa yajibu izalatu ma tahta min wasaqin yamna'u wusulal ma'i ilaihi. Kalau dia tidak punya sikut, orang tercipta tanpa sikut, tangan dong gemblondong. Kalau ada sikutnya, saya nggak bisa bayangin makannya bagaimana itu.
Kagak ada sikutnya nggak bisa ditekuk. Andai kata ada orang tercipta tanpa memiliki sikut, maka diperkirakan sekadar sesikut itu berapa jengkal? Paling 2 ya. 1, 2. Nah, dijengkalin tuh 2. Kagak ada sikutnya, diperkirakan seperti dia punya sikut. Batasannya mana? Nah, yang paling aman memang dilebihin lagi. Ini kan berdasarkan hadis Nabi. Ada istilah gurral muhajjilin. Umatnya Nabi itu besok gurron, bercahaya wajahnya. Muhajjilin, bercahaya kedua kaki dan tangannya. Kenapa? Min asaril wudu, sebab wudunya. Jadi umat Nabi di akhirat nanti itu paling gampang dikenalin. Karena pancaran cahaya wajah, pancaran tangan dan kakinya yang sering terkena air wudu. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk selalu menjaga wudu. Bahkan tidak batal juga dianjurkan untuk wudu. Namanya tajdidul wudu. Kalau batal wudu, batal wudu, batal wudu, batal wudu, sehingga dalam kondisi suci terus. Mau tidur wudu, entar juga kecolek sama istri, ya nggak apa-apa. Yang penting mau tidur udah wudu. Orang yang tidur dalam kondisi punya wudu terus tidak bangun lagi, alias tidur untuk selama-lamanya, maka wafatnya itu dalam keadaan syahid, mati syahid. Wudu. Sebelum tidur wudu dulu. Wudu batal, wudu batal, wudu. Nah, kalau mau setelah wudu ya sholat. Sholat namanya sholat 2 rakaat wudu. Usolli sunnatal wudu'i raka'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah wudu, atau istilahnya 2 rakaat wudu karena Allah. Titik. Wajib juga membasuh rambut yang tumbuh di atas tangan. Ada orang tangannya bulunya banyak, wajib itu, terkena air semua. Kemudian ada jari tambahan. Ada orang kan yang, maaf ya, jarinya sampai 6. Lebih apa namanya itu? Dempet. Nah, itu wajib juga dibasuh. Wajib juga. Termasuk kuku dan yang ada di bawah kuku. Oleh karena itu kita wajib membersihkan apa yang ada di bawah kuku. Min wasakhin. Kalau kita nyebutnya tai kuku, kotoran kuku. Yamna'u wusulal ma'i ilaihi. Yang mana kotoran kuku itu bisa mencegah air nyampe ke bawah kuku. Wajib dibersihin. Kalau kukunya kotor, hitam, kotorannya banyak, wudu, ini bawah kuku tidak terkena air, wudunya tidak sah. Kenapa? Karena ada bagian kulit yang tidak tersentuh air. Nah, bersihin. Bersih selalu kukunya itu, dipotong minimal seminggu sekali. Mau hari Jumat silakan, mau hari lainnya juga boleh, nggak mesti hari Jumat. Bahkan ada yang mengatakan orang kalau rutin motong kuku hari Jumat umurnya panjang. Orang yang rutin motong kuku hari Kamis rezekinya banyak. Bapak milih mana? Umur panjang kagak punya duit atau duitnya banyak umurnya pendek? Nah, akhirnya motongnya diatur, Kamis tangan kanan Jumat tangan kiri. Motong kuku juga diatur. Nomor 1 itu telunjuk tangan kanan. Kedua jari tengah,
ketiga jari manis, 4 jari kelingking, kelima ibu jari. Nah, untuk jari yang kiri, jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, ibu jari. Itu bagusnya. Jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, ibu jari. Nah, ini dari kelingking, manis, tengah, telunjuk, ibu jari. Itu cara motong kuku. Hari Kamis rezekinya banyak. Cuma ini nggak ada dalilnya. Ini namanya fitwah. Fitwah itu tanpa dalil, tapi merupakan kepercayaan orang tua kita. Saya juga dapat ini dari salah satu guru saya. Kalau kita masih punya orang tua, ayah atau ibu, motong kuku jangan malam hari. Karena bisa menyebabkan orang tua kita umurnya pendek. Nah, ini saya bilang nggak ada dalilnya. Tapi ini fitwah. Kayak orang zaman dulu, anak perawan tidak boleh makan di depan pintu. Makan kagak boleh disangga. Ternyata makan tidak boleh disangga itu ada dalilnya, bukan sekedar fitwah. Nanti boleh dibuka di kitab Ihya Ulumuddin, jilid yang kedua, bab awal. Adabnya makan. Jadi Rasulullah kalau makan itu digelar di bawah, nggak pernah disangga. Nah, orang yang makan digelar di bawah itu berarti ngikutin Rasulullah. Nah, ngikutin Rasulullah itu sunnah. Kalau makan di depan pintu dia papain emang nggak bagus. Nah, dia papain nggak bagus. Terus ada yang nanya begini, apa hubungannya? Apa korelasinya? Orang motong kuku malam hari menyebabkan orang tuanya pendek umur. Ya tidak ada korelasinya. Ya, saya bilang tidak ada dalilnya kok. Cuma ini kepercayaan orang-orang tua kita dulu, itu yang disebut dengan fitwah. Kalau dalam bahasa usul, dalam bahasa kaidah fikih, al-adah muhakkamah. Adat itu kebiasaan, kebiasaan yang dipercaya turun temurun itu menjadi hukum. Ya sudah, jangan besok saja pagi, nah, sampai menjelang maghrib kan boleh potong kuku, jangan malam hari. Titik. Jadi wajib membersihkan kotoran kuku yang ada di bawah kuku. Ya, baik, baik. Masalah sholat dulu ya. Kita datang ke masjid, seharusnya kan tahiyat masjid dulu. Apa sholat dulu? Boleh Pak Haji sholat tahiyat al masjid dulu, boleh rakaatail wudu dulu. Soalnya kalau kita kalau duduk betul. Kalau kita sudah duduk masuk masjid belum mengerjakan sholat tahiyatul masjid, itu kita sudah tidak mendapatkan kesunaan tahiyatul masjid. Tapi kan duduknya kita duduk dalam sholat rakaatail wudu, 2 rakaat wudu, itu tidak dihitung sebagai duduk. Tidak dihitung sebagai duduk, tapi gerakan kita gerakan ibadah semua. Sehingga tidak memutus sholat tahiyatul masjid. Enggak. Kalau kita pengen sholat tahiyatul masjid dulu, berarti ngormatin masjidnya dulu, baru rakaatail wudu, boleh, nggak apa-apa. Boleh. Umpama kita 2 rakaat wudu dulu, baru tahiyatul masjid juga boleh. Kan udah duduk. Duduknya kita duduk tahiyat. Bukan duduknya kita duduk apa? Ngobrol. Atau duduk yang bukan merupakan ibadah. Sengaja duduk. Orang masuk masjid tidak disunahkan lagi sholat tahiyatul masjid kalau dia udah duduk. Itulah sebabnya ketika kita masuk masjid, azan lagi dikumandangkan, kita berdiri. Jarang yang duduk. Ada yang jawab begini, kita ngormatin azan. Iya, itu juga benar. Cuma ngormatin azan kan nggak mesti harus diri. Duduk juga termasuk ngormatin. Yang penting kita menjawab. Nah, kenapa ketika kita masuk masjid atau masuk musola, orang sedang azan, kita berdiri? Sebab kalau kita duduk, kita udah tidak disunahkan lagi sholat tahiyatul
masjid. Sholat tahiyatul masjid itu putus kesunahannya kalau kita masuk masjid langsung duduk. Tapi kalau kita sholatnya 2 rakaat wudhu, itu tidak termasuk kategori duduk yang bisa memutus tahiyatul masjid. Ya, baik. Waktu pakai kita, ada ngobrol gimana? Selama ngobrolnya tidak berkaitan dengan al duniawi, tidak apa. Tetap dia masih mendapatkan pahala itikaf. Ngobrolin apa? Misalnya rencana bikin jadwal khotib Jumat, itu kan bagus. Kan ngobrol juga. Evaluasi Pak Maman, Bang Iwan, Pak Yatman, ayo kumpul sama ketua DKM. Kita evaluasi khotib selama 1 tahun. Tuh misalnya. Itu ngobrolinnya di mana? Di masjid. Boleh ngobrol kayak gitu. Ngobrolin apa? Ini khotib ini bagaimana? Kita pertahankan apa tidak? Oh, enggak usah lah tahun ini. Kenapa? Nggak pernah datang. Setahun penuh nggak datang. Janjinya doang mau datang tapi kagak datang. Itu kan boleh ngobrolin kayak gitu. Atau kita rapat di musola sambil itikaf, membentuk kepanitiaan renovasi musola, membentuk kepanitiaan peringatan Maulid Nabi, boleh. Cuman kalau ngobrolin yang kagak karu-karuan, janda diobrolin. Ngobrolin yang jorok-jorok, ngobrolin yang lagi dagang di dalam masjid, dalam musola, itu tidak boleh. Jadi tergantung isi pembicaraannya. Nabi Muhammad juga mengatur strategi perang kadang-kadang di dalam masjid. No comment. Jadi Rasulullah sering mengatur strategi perang, mengatur bahkan perkembangan umat Islam, kemajuan yang telah dicapai pada zaman Nabi itu acap kali dibicarakan di dalam masjid. Boleh. Yang tidak boleh adalah sesuatu yang mendatangkan madorot. Nggak boleh dagang di masjid. Bapak, saya menawarkan produk. Ya, kalau di luaran saya jual 20.000, tapi khusus untuk jamaah saya jual 10.000. Nah, itu tidak boleh haram. Bahkan Rasulullah menyarankan kalau ada orang dagang di dalam masjid, disuruh doain. Mudah-mudahan Allah jadiin kamu bangkrut dan daganganmu nggak pernah laku. Nggak boleh dikotorin masjid untuk hal-hal demikian. Kan banyak itu penceramah yang ujung-ujungnya jualan air, jualan buku, ternyata nggak boleh. Kalau mau jualan di luar, nanti dia boleh menyampaikan, Bapak Ibu di depan ada buku, yang berminat silakan untuk menghubungi yang ada di depan. Jangan ada kata-kata jual. Saya menjual buku, tetap aja jualan juga namanya. Tetap aja jualan juga. Ya, enggak boleh. Oke, kita lanjutin ya. Saya nanya boleh? Boleh. Kan 1, 2, 3, 4 gitu. Ya, boleh. Jadi sampai saat ini saya masih ngeri masalah kematian. Gini yang saya tanyakan ya. Ada yang menjelaskan sama saya dalam ilmu tafsir ya, tafsir Munir. Singkat aja, kalau orang yang sering berzikir dulu ya, sebulan sekali pikirnya nih, setiap hari. Nah, berzikir itu dia mengejar kematian, bahkan bingung saya. Nah, apa maknanya ini ya? Gitu kan. Itu enggak dijabarkan, itu dalam tafsir Munir gitu. Tadi kan. Jadi diulang, kalau orang yang sering berzikir itu bukan sebulan sekali, artinya tiap hari. Iya. Dia tuh berzikir itu mengejar kematian. Nah, itu maksudnya bagaimana? Jasa. Kemungkinan ya saya sebetulnya nggak tahu ya, karena yang ngomong tuh bukan saya. Jadi saya tidak ingin menilai ucapan orang. Tapi nggak apa-apa, saya coba menyampaikan yang dimaksud adalah mengejar kematian yang diridhoi Allah. Kematian itu memang takdir.
Tetapi kematian juga pilihan. Pilihan antara husnul khotimah dan juga su'ul khotimah. Orang yang kesehariannya banyak berzikir, mulutnya hanya digunakan untuk berzikir, berarti dia sedang mengejar kematian yang husnul khotimah. Itu maksudnya. Di dalam Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Terus dalam ayat yang lainnya Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang rajin berzikir itu hatinya tenang. Orang yang hatinya tenang, matinya juga tenang. Apa ayatnya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang yang hatinya tenang, yang jiwanya tenang. Siapa orang yang jiwanya tenang? Orang yang rajin berzikir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah engkau, kembali kepada Allah. Pulang. Makanya kita nyebutnya pulang ke rahmatullah. Orang mati itu pulang. Pulanglah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho, senang, cinta, dan kamu pun diridhoi, disenangi, dicintai Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku, kata Allah. Jadi masuk golongan hamba Allah dulu. Masuk dalam golongan hamba Allah adalah hamba yang banyak berzikir. Baru wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Gitu ya Ustaz ya? Ya, paham ya? Intinya apa tuh? Ya, artinya mengejar kematian dalam keadaan husnul khotimah. Orang yang rajin berzikir, mulutnya hanya digunakan untuk berzikir, berarti dia sedang mengejar kematian dalam keadaan husnul khotimah. Itu ya? Makasih Guru. Ya. Sama juga orang yang mulutnya kotor, suka ngomongin orang, menghina orang, caci maki orang, memfitnah orang, dia juga sedang mengejar kematian. Mengejar kematian yang tidak baik buat dirinya. Nauzubillah min dzalik. Makanya lagi pekan kemarin saya sampaikan minimal ba'da subuh atau ba'da asar baca Al-Quran. Saya insya Allah nggak nyuruh doang. Saya juga meraktekin hal yang sama. Kecuali Sabtu sama Ahad subuh nggak bisa baca Quran habis subuh. Ya Bang Haji ya. Sebab saya ngaji. Hari Sabtu pada subuh ngaji, hari Ahad pada subuh ngaji. Tapi asar tetap baca. Nah kalau hari lain, ya alhamdulillah pada subuh ngaji, pada asar ngaji Quran. Terus kita istiqomah insya Allah sampai meninggal kita. Begini, orang mati itu istilahnya apa? Pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kepada Allah kita akan pulang. Pulang itu kembali. Di saat kita SD diumumkan anak-anak gurunya sedang rapat, maka anak-anak boleh pulang jam 9 pagi. Girang nggak? Girang. Pak Yatman punya bekal cukup, kendaraan ada, menjelang Idul Fitri pulang kampung, seneng nggak hatinya? Senang. Berarti pulang itu senang. Kenapa kita nggak seneng di saat pulang ke hadirat Allah? Nggak pengen buru-buru. Ini kita pahami dulu. Mati itu pulang. Pulang itu menyenangkan, senang. Tapi kenapa kita nggak siap untuk pulang ke asal kita, yaitu Allah? Pengen panjang
Umur. Pengen panjang umur terus, kalau bisa nggak mati-mati sampai kiamat 2 hari. Ya. Kenapa kalau kita pulang ke hadirat Allah masih takut? Belum ada rasa happy. Padahal itu pulang yang sesungguhnya. Kita pulang dari sekolah, besok balik lagi ke sekolah. Kita pulang kampung, selesai kita bersilaturahim di kampung, kita balik lagi ke tempat kita mencari kerja, di mana kita tinggal. Tapi kita pulang ke hadirat Allah, kita nggak akan pernah balik lagi untuk selama-lamanya. Mestinya di tempat yang terakhir kita pulang itu kita benar-benar merasa nyaman, merasa bahagia. Nah, supaya kita nyaman dan bahagia, biasanya orang yang saya pegang-pegang duluan itu. Kan saya bilang dulu saya jalan duluan pulang, biar saya yang doain. Panjang umur, insyaallah, sehat. Ya, biasanya orang kalau udah pulang kagak balik lagi itu kan nyaman, bahagia, betah. Nah, bagaimana supaya kita nyaman, kita betah? Itu tadi banyakin zikir. Nah, itu namanya mengejar kematian. Jelas ya? Ya, kenapa orang kok merasa enggan untuk pulang ke hadirat Allah? Nomor 1, karena terlalu cinta kepada dunia. Berat sekali ninggalin dunia. Bagaimana istri saya? Tinggal mati, dia kawin lagi, yang nempatin rumah laki baru. 1. Yang kedua, bagaimana anak saya masih kecil-kecil, perlu biaya sekolah, perlu ini dan itu. Padahal kalau kita mau berpikir, anak kita tuh punya Tuhan, ada yang nanggung. Saya ingin memberi contoh diri saya sendiri aja, bukan orang-orang. Saya ditinggal sama bapak usia 5 tahun. Ditinggal gak ada warisan sedikit pun gak ada. Saya tidak menyayangkan itu, tidak. Saya kok merasa menyesal, tidak. Ya sudah, gak jadi masalah, itu udah kehendak Allah. Bapak saya meninggal tahun 85, usia saya 5 tahun. Anak yatim. Adik saya usia 2 tahun, Ustadz Syarifuddin. Adiknya Hartono usia 6 bulan. Saya kecil banget. Saya punya abang 1, waktu ditinggal mati usia 8 tahun. Empok 10 tahun. Emak nggak ditinggalin warisan apa-apa. Itu yang ditempatin emak itu ya rumah emak, tanah emak, kecil, pagar. Kalau hujan rajang, becek, tanah nggak ada ubin kayak gini. Tiap hujan emak saya nangis supaya jangan ada angin. Kalau ada angin rumahnya rubuh. Kayak apa miskinnya saat itu? Di saat ditinggal mati. Nyatanya ya alhamdulillah, mohon maaf beribu maaf, tahadus si bin nikmat. Ya saya sukses. Saya jadi kiai. Saya punya pesantren. Apa yang tidak kita dapatkan sekarang? Saya sudah haji, umroh setiap tahun. Kalau kita bicara bahwa anak kita itu akan menjadi orang sukses karena diri kita, salah. Semua itu milik Allah. Nabi Yakub ketika mau mati, nanya sama anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di? Nanti kalau bapak mati apa yang kamu sembah? Nah, kamu beribadah sama siapa? Jawaban anaknya, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, dan seterusnya. Kami akan tetap menyembah Tuhan yang bapak sembah, yaitu Allah. Tuhan yang disembah oleh bapaknya bapak, yaitu Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Nah kalau kita mata kuluna min ba'di, kalau bapak mati ntar anak bapak makan apa? Sekolahnya bagaimana? Semua udah ada jalannya, udah Allah yang atur. Nah tinggal kita hidup di dunia ini, termasuk saya, bukan cuma nasihatin bapak-bapak, terutama buat diri saya. Kita tinggal bagaimana mempersiapkan diri untuk bekal kita pulang. Jangan terlalu cinta sama dunia. Yang kedua, kenapa orang kok takut pulang? Karena nggak punya bekal.
Payatan mobil nggak punya, ongkos kagak punya, tiket kagak kuat beli, duit kagak megang, pulang kampung, sengsara nggak? Sengsara, nekat. Naik mobil tiketnya kagak, diturunin di tengah jalan. Itu juga kalau kita pulang menghadap Allah, kita nggak punya bekal, sengsara buat diri kita. Nah ini ngaji, alhamdulillah makin banyak. Ini bekal kita. Karpet yang Bapak dudukin jadi saksi, air yang Bapak minum jadi saksi, baju sarung peci yang Bapak pakai jadi saksi, kitab yang kita baca jadi saksi, musola, AC semuanya jadi saksi. Saya tanggal sekian ngaji ya Allah di musola Al-Falah. Saksinya mana? Itu karpet yang saya dudukin. Nah, karpet pun akan bersaksi. Ini namanya bekal kita menuju kematian. Gitu ya Ustaz Mahfud ya? Jelas ya? Jelas, Guru. Oke. Cukup? Nggak ada yang nanya lagi? Kita lanjutkan. Masih lama Isya? Sedikit lagi. 10 menit. Masih lama ya? Kirain 2 menit lagi. Warabi'u, yang keempat dari fardunya wudu, mas'u ba'dir ra'si, itu mengusap sebagian kepala. Kalau wajah, tangan itu membasuh. Tapi kalau kepala itu mengusap. Nah, apa bedanya? Itu tadi, kalau mengusap tidak mesti airnya mengalir. Di keran, tangannya dibasahin, terus airnya dilepas. Kan tangannya udah basah. Tapi tidak ada air yang kita genggam, tidak ada. Nah, yang tangan basah itu kita buat ngusap kepala, itu udah cukup. Udah cukup. Enggak harus air pure kepala gitu, enggak. Nah, apa yang mendasari wajah, tangan, kaki itu membasuh sementara kepala mengusap? Ya Al-Qur'an. Fagsilu wujuhakum ilal marafiqi wamsa'u Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsa'u bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn. Basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai kedua sikutmu, dan usaplah kepalamu, serta basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Ini ada hal menarik. Kenapa kok di kitab kita ini mengusap sebagian kepala? Karena pengarang kitab ini Al-Imam Abu Syuja dan juga syarahnya Al-Baiduri itu bermadzhab Syafi'i, mazhab yang kita anut. Menurut Imam Syafi'i, yang wajib dibasuh itu sebagian kepala. Sebagian itu ada kalanya sebagian kecil, ada kalanya sebagian besar. Nah, sebagian kecil aja udah cukup. Ngambil air dikit diusap kepalanya, udah cukup. Karena mengasuh sebagian, karena membasuh sebagian. Tapi kalau menurut Imam Maliki, semua kepala, semuanya, yang namanya kepala wajib diusap semuanya. Menurut Imam Hanafi, separuh. Ini beda-beda. Apa dalilnya? Sama ayat Al-Quran. Wamsa'u biru'usikum. Wamsa'u biru'usikum. Wamsa'u, dan usaplah biru'usikum, kepalamu. Kan gak ada penjelasannya. Apakah sebagian, apa semua, apa separuh, kan gak ada. Nah, ini hebatnya Imam Syafi'i. Ru'us dalam ilmu nahwu itu disebutnya isim jamak. Isim jamak. Kata mufradnya ra'sun, kepala. Jamaknya ru'usun, banyak kepala. Nah, ru'us isim jamak kemasukan huruf jar ba. Jadi biru'usikum. Ada ba-nya di situ. Biru'usikum. Setiap isim jamak yang kemasukan ba, itu maknanya pasti litab'id. Litab'id itu artinya sebagian. Lah ini hebatnya Imam Syafi'i, paling teliti dibanding yang lainnya. Maka kewajiban membasuh kepala sebagiannya saja.
Bagaimana kalau kita usap semuanya? Kewajiban mengusap kepala sebagiannya saja. Bagaimana kalau kita usap semuanya? Itu sunnah, bagus. Ngikutin Imam Maliki. Al-khuruj minal khilaf mustahabbun, atau khuruj min khilafi man aujabahu, keluar dari pendapat orang yang mewajibkan. Yang mewajibkan semua kan Imam Maliki. Ya udahlah, kita nggak ngikutin Maliki, kita nggak ngikutin Syafi'i, kita nggak ngikutin siapa, biar aman kita usap aja semuanya. Nah, itu sunnah. Ngikutin Imam Maliki. Kalau menurut Imam Syafi'i sedikit aja udah cukup. Nah, kalau pengen pahalanya lebih banyak, diusap semua. Caranya adalah begini. Ini ibu jari kita taruh di sini. Air, seret, buang, taruh sini, jalanin. Terus udah nyampe belakang, balikin lagi ke depan. Nah, biar bagian atas kena, bagian dalam kena. Balikin lagi. Itu udah jamak ya? Iya, betul. Kalau kepalanya gundul nggak usah begini-begini. Satu kali jalan udah kena. Nah ini kan kita karena ada rambutnya. Ini kan nah itu ngkong itu. Saya pengen banget kong cukur gundul. Berapa kali ngomong sama istri, kagak boleh. Jangan katanya. Udah jangan. Apa ketombe itu, sering gatal tuh tombe. Uban, tombe. Kalau uban sih kan emang udah tua ya. Tuan saya mah. Ya, ngusap sebagian kepala, sebagian. Udah cukup. Tapi pengen dapat sunnah semuanya. Ya, itu hebatnya Imam Syafi'i. Makanya kita bangga jadi pengikut Imam Syafi'i. Titik. Yang kelima, kita tuntaskan aja. Wal khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Batasannya mata kaki, tapi bagusnya dilebihin sampai betis. Jangan dipasin semata kaki, jangan. Kaki. Dan yang keenam yaitu tartib. Wat tartibu ala ma dzakarnahu. Yang keenam adalah tartib. Apa tartib artinya? Ya, berurutan, artinya mendahulukan yang mesti didahulukan, mengakhirkan yang mesti diakhirkan. Nggak boleh habis niat langsung basuh tangan, mukanya belum. Nah, habis tangan kemudian kaki, habis kaki muka, terakhir kepala. Nggak boleh, itu namanya tidak tertib. Yang keenam dari kewajiban wudhu, at-tartibu ala ma dzakarnahu, yaitu tartib, berurutan. Titik. Ya. Titik, selesai, pas aja. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal ihsan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya
عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.